Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afke Afrisa Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemahaman Individu Teknik Non-Tes. Saya akan membahas mengenai salah satu teknik non-tes, yaitu teknik sosiometri. Yang pertama yaitu pengertian dari sosiometri itu sendiri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Sosiometri merupakan cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Selanjutnya yaitu tujuan dari sosiometri. Yang pertama, untuk menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik. Manfaat dari sosiometri ialah yang pertama, untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, untuk memperbaiki penyesuaian hubungan sosial para siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Yang kelima, untuk menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas yang bersangkutan. Berikutnya, macam-macam sosiometri. Sosiometri dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, sosiometri tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa saja kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama, yaitu paling disenangi, pilihan kedua, dan seterusnya. Contoh-contoh pertanyaan untuk sosiometri tipe nominatif antara lain, dengan siapa Anda senang bermain? Siapakah kawan yang terbaik? Dengan siapa Anda ingin duduk dalam satu bangku? Yang kedua yaitu sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Contoh-contoh statementnya adalah sebagai berikut. Saya menyenangi teman ini. Saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga sering berbincang-bincang dengannya. Teman saya yang saya maksud tersebut adalah ... Berikutnya, saya tidak menyukai teman ini. Saya selalu berusaha untuk menghindari pertemuan dengan teman ini. Saya keberatan kalau ia dimasukkan ke dalam kelompok kami. Teman yang saya maksud tersebut adalah ... Yang
Yang ketiga yaitu sosiometri tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sikap yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Contoh statementnya antara lain, dalam keadaan kelas ini, ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut ialah. Yang kedua, dalam kelas ini ada teman yang sering murung. Ia jarang bergurau atau bercerita tentang hal-hal yang lucu. Dia atau mereka adalah. Langkah-langkah sosiometri. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap ini yaitu menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri, mempersiapkan angket sosiometri. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini yaitu membagikan dan mengisi angket sosiometri, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Yang terakhir yaitu tahap pengolahan. Dalam tahap ini yaitu memeriksa hasil angket, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Berikut ini yaitu contoh dari angket sosiometri. Di sini terdapat contoh angket sosiometri yaitu seperti yang pertama, pilihan teman yang paling disukai dalam kelompok belajar. Yang kedua, pilihan teman Anda yang tidak disukai dalam kelompok belajar. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis hasil sosiometri adalah: yang pertama, memeriksa hasil angket sosiometri, membuat tabulasi yang berupa metrik sosiometri, membuat sosiogram, menghitung indeks pemilihan. Yang kelima yaitu membuat laporan hasil analisis sosiometri. Selanjutnya yaitu cara dalam membuat sosiogram. Yang pertama, buatlah sebuah sumbu ordinat dan dibuat skala yang mencakup frekuensi pemilihan terbanyak. Yang kedua, letakkan setiap individu setinggi frekuensi pemilih yang diperoleh. Yang ketiga, buat garis pilihan yang ditandai dengan panah. Dalam tahap yang ketiga pembuatan sosiogram tadi yaitu membuat garis pilihan yang ditandai dengan panah. Ada 5 tipe macam panah. Yang pertama, A. Panah arah kanan. B. Yang artinya A memilih B. Yang kedua, A. Tanda panah arah ke kanan dan ke kiri. B. A dan B saling memilih. Yang ketiga, A tanda panah dengan garis putus-putus B. Artinya A menolak B. Dan A tanda panah dengan arah kanan kiri garis putus-putus B yang artinya A dan B saling menolak. Yang terakhir, A tanda panah arah ke kanan dan juga tanda panah arah ke kiri tapi dengan garis putus-putus B yang artinya A memilih B dan B menolak A. Yang terakhir yaitu contoh-contoh dari sosiogram.
Sekian dari saya pembahasan mengenai teknik non-tes sosiometri. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.